Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Sariman SPD SD dari SD Negeri 2 Palimanan Barat, Kecamatan Gembol, Kabupaten Cirebon. Ingin memaparkan tentang rancangan aksi perubahan tentang penerapan literasi digital untuk peningkatan kualitas pendidikan di SD Negeri 2 Palimanan Barat. Yang pertama, identifikasi prioritas perubahan. Pendidikan yang terus berkembang menuntut kesesuaian antara kondisi alam dan zaman. Pendidikan pasca pandemi COVID-19 mengalami perubahan. Semula pembelajaran secara klasikal hanya terbatas di kelas, kemudian beralih ruang kelas tanpa batas kelas dan waktu, yaitu melalui aplikasi pendukung pembelajaran jarak jauh seperti Zoom, Gmeet, Webex, dan video conference lainnya. Apabila guru dan murid tidak cepat beradaptasi dengan perubahan tersebut, bisa dipastikan murid dan guru tersebut akan mengalami ketertinggalan. Yang kedua, program literasi di sekolah perlu dikembangkan menuju literasi digital karena perkembangan zaman menuntut inovasi teknologi untuk menarik minat murid dalam membaca, menulis, dan berkomunikasi. Saat dilaksanakan survei secara terbuka kepada murid dalam rangka menggali voice, suara, choice pilihan, dan ownership kepemilikan, mayoritas murid berharap kegiatan literasi di sekolah lebih ditingkatkan lagi dari segi pelaksanaan, semula audio menuju audio visual, buku teks digital menuju sumber digital, e-learning, e-book, e-punas, website, dan perpustakaan digital lainnya. Tujuan perubahan. Tujuan utama perubahan dari kegiatan literasi digital yaitu literasi digital adalah kecakapan menggunakan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Adapun secara spesifik tujuan perubahan dari kegiatan literasi digital adalah sebagai berikut. Yang pertama, membentuk seseorang menjadi pembaca, penulis, dan berkomunikasi dengan baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir dan bernalar pada seseorang dengan baik. Yang ketiga, meningkatkan dan memperoleh motivasi dan minat belajar seseorang mengenai teknologi untuk mengakses informasi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan pemakaian gawai atau gadget dan media sosial lainnya untuk memperoleh informasi terkini. Yang kelima, menumbuhkan jiwa kreatif, produktif, inovatif, dan berkarakter pada seluruh komponen yang terlibat di lembaga sekolah. Analisis sumber daya. Sumber daya yang tersedia. Meskipun beberapa program pengembangan telah direncanakan dan direalisasikan oleh SD Negeri 2 Palimanan Barat, dalam pelaksanaannya program pengembangan masih menghadapi berbagai macam kerintangan yang menjadi penghambat keberhasilan pengembangan sumber daya, yaitu 1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia, misalnya laptop, desktop, infocus, yang belum memadai di setiap kelasnya. Yang kedua, keterbatasan anggaran biaya, bahwa terbatasnya anggaran sekolah berimbas pula pada pengembangan sumber daya. Meskipun dalam rencana kegiatan anggaran sekolah sudah ada alokasi dana, namun alokasinya belum semuanya mengcover untuk kegiatan literasi digital. Hal ini disebabkan karena masih banyak komponen-komponen yang perlu dibiayai selain kegiatan literasi digital. Rancangan aksi perubahan. Yang pertama, langkah-langkah aksi. Untuk mencapai pada lahirnya siswa literat digital, dengan tetap memosisikan kemampuannya untuk pelaksanaan pembelajaran, ada beberapa strategi dan langkah-langkah yang dapat dilakukan sekolah, diantaranya adalah: yang pertama, penguatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan sehingga paham akan fenomena literasi digital dan dapat menjadi teladan bagi setiap siswa. Yang kedua, peningkatan jumlah dan ragam sumber belajar guna memberi kesempatan kepada siswa dalam memilih sumber informasi digital. Yang ketiga,
perluasan akses sumber belajar yang dapat dimanfaatkan sehingga memudahkan seluruh siswa untuk mengakses berbagai informasi dari internet. Yang keempat, peningkatan pelibatan publik yang memiliki kompetensi dalam literasi digital serta unsur Tripusat Pendidikan guna memberi masukan dan pendampingan terkait pemanfaatan perangkat digital yang bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Yang kelima, penguatan tata kelola sekolah melalui pengembangan sistem administrasi yang tepat sehingga siswa beserta seluruh warga sekolah dapat mengakses dengan mudah tanpa terkendala ruang dan waktu. Penanggung jawab kegiatan. Tentunya di sini penanggung jawab kegiatan adalah kepala sekolah sebagai manajer dibantu oleh tim yang telah dibentuk. Waktu pelaksanaan kegiatan literasi digital yang dilaksanakan di SD Negeri 2 Palimanan Barat yaitu dimulai dari minggu pertama bulan Oktober sampai minggu terakhir bulan November. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan terbangunnya komitmen dengan semua komponen yang ada di sekolah. Itu minggu pertama bulan Oktober 2023. Kemudian terbentuknya tim yang efektif. Ini minggu kedua bulan Oktober 2023. Rapat-rapat tim minggu kedua bulan Oktober 2023. Sosialisasi pelaksanaan aksi perubahan oleh tim minggu ketiga bulan Oktober 2023, penyediaan sarana dan prasarana perangkat lunak dan keras yang dibutuhkan untuk kegiatan aksi perubahan minggu keempat bulan Oktober 2023, pelatihan untuk guru atau tim yang akan membantu aksi perubahan minggu keempat bulan Oktober 2023, pemeriksaan sarana dan prasarana yang tersedia pada guru dan siswa minggu pertama bulan November, uji coba pelaksanaan literasi digital pada siswa minggu pertama bulan November 2023, pelaksanaan literasi digital pada siswa minggu kedua dan ketiga bulan November 2023, kemudian evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan aksi perubahan minggu keempat bulan November. Evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Untuk mengetahui tercapai atau tidaknya suatu kegiatan, maka perlu ada kegiatan evaluasi dan pengukuran keberhasilan. Yang pertama, metode evaluasi. Metode evaluasi yang dipakai untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan literasi digital di sekolah kami adalah sebagai grup. Yang pertama, teknik pengumpulan data. Kemudian yang kedua, teknik penelitian. Dan yang ketiga adalah teknik observasi. Indikator keberhasilan perubahan. Sebagaimana dalam buku materi pendukung literasi digital terbitan Kemendikbud yang disusun oleh Dr. Ruli Nasrullah dan kawan-kawan 2017-10/12, berikut indikator keberhasilan literasi digital khususnya di lingkungan sekolah dan masyarakat sekitar. Yang pertama, basis kelas. 1. Jumlah pelatihan literasi digital yang diikuti oleh kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Kemudian yang kedua, intensitas penerapan dan pemanfaatan literasi digital dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, tingkat pemahaman kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam menggunakan media digital dan internet. Kemudian basis budaya sekolah. Yang pertama, jumlah dan variasi bahan bacaan dan alat peraga berbasis digital. Yang kedua, frekuensi peminjam buku bertema digital. Yang ketiga, jumlah kegiatan di sekolah yang memanfaatkan teknologi dan informasi. Yang keempat, jumlah penyajian informasi sekolah dengan menggunakan media digital atau situs laman. Yang kelima, jumlah kebijakan sekolah tentang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan sekolah. Dan yang keenam, tingkat pemanfaatan dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi di sekolah, misalnya e-rapor, pengelolaan keuangan, dapodik, pemanfaatan data siswa, profil sekolah, dan lain-lainnya.
Kesimpulan, kehidupan pada era ini ditandai dengan semakin maraknya pemanfaatan perangkat digital untuk tingginya generasi muda berselancar di internet. Tingginya pemanfaatan internet oleh generasi muda salah satunya termasuk siswa sekolah telah menunjukkan bahwa data akses yang dikunjungi termasuk konten yang berbau yang tidak berkaitan dengan pendidikan. Untuk mengurangi risiko negatif di kalangan siswa dari pemanfaatan internet tidak sehat tersebut, sekolah harus menyusun formulasi kebijakan yang abai terhadap upaya penyimpangan. Langkah yang dilakukan adalah menerapkan strategi implementasi literasi digital yang di dalamnya mengarahkan siswa untuk dapat menemukan, mengevaluasi, menggunakan, mengelola, dan membuat informasi dari internet secara bijak, kreatif, dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, perangkat digital yang dimiliki hanya dimanfaatkan untuk proses pembelajaran semata. Kemudian langkah ke arah itu bukan perkara mudah, namun sekolah perlu berupaya seoptimal mungkin bersama orang tua, siswa, dan masyarakat dengan kebersamaan yang terbangun baik, penyimpangan upaya penguatan implementasi literasi digital dapat terlaksana dengan baik. Itulah pemaparan yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, terutama bagi diri saya pribadi, kepada teman-teman guru dan juga khususnya bagi umumnya bagi masyarakat banyak. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.